kan kalau misalkan saya lihat pemainnya emang pemain lama ya. Main lama. Kemarin Betul. kemarin ada PON tuh. Betul. Kenapa nggak ada pemain PON? Nah, saya juga bingung, Mas. Kenapa Mungkin itu? dasarnya dari mana di Nah, pemilihan kalau itu? Mas mau nanya, saya juga mau nanya juga, kenapa kok kita nggak dikasih nih pemain PON? Oh gitu. Kami akan berangkat besok malam atau Jumat dini hari ke Jordania untuk FIBA Women Asia Cup Divisi B. Jadi ini pertama kalinya kembali kami mengikut sertakan timnas putri Indonesia dalam ajang tersebut, karena memang dalam beberapa kurun waktu terakhir dari FIBA pun sudah lama tidak menggulir divisi B. Jadi ini untuk pertama kalinya kembali digulir kembali divisi B. Dan hanya ada satu slot bagi kami jika kami mau naik ke divisi A. Hanya ada satu slot, kami harus menjadi juara untuk bisa naik ke divisi A. Dan kondisinya terus terang agak sulit. Kami mendapat data-data tentang lawan-lawan yang akan kami hadapi di sana. Semua tim-tim yang bertanding di sana juga memiliki kesulitan yang sama. Mereka saling tidak tahu kekuatan satu sama lain. Tapi itu yang menarik buat kami, karena di situ kami akan belajar untuk cepat beradaptasi, untuk cepat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki selama turnamen ini berlangsung. Jadi akan ada 2 pool di kompetisi ini. Pool kami akan menghadapi Kazakhstan dan tuan rumah Yordania. Lalu di pool sebelah ada Lebanon, Syria, dan Iran. Jadi dari Asia Tenggara hanya Indonesia. Yang lain kebanyakan dari Timur Tengah. Dan selanjutnya mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit adalah menariknya tadi malam baru dikeluarkan oleh FIBA tentang power ranking. Jadi asumsi dari FIBA, power ranking dari ke-6 tim ini, Indonesia ditempatkan di ranking ketiga oleh FIBA. Kazakhstan pertama, karena Kazakhstan adalah langganan naik turun, katanya FIBA itu paling sering naik turun dari B ke A, dari A turun lagi ke B. Jadi menariknya hari pertama kita akan langsung bertemu dengan tim dengan ranking pertama, Kazakhstan. Itu kita akan bertanding tanggal 8 dini hari jam 12 malam di sini di Indonesia. Saya selaku manajer dari Timnas Putra Senior ingin menjabarkan rencananya bahwasanya Timnas Senior ini akan bertolak melakukan training camp yang dimulai dari 6 Oktober. Kami bertolak dari Cengkareng dan akan mendarat di Las Vegas pada tanggal yang sama. Kami akan melakukan istirahat dulu 1 hari, setelah itu kemudian dari tanggal 8 sampai tanggal 22 November rencananya kami akan melakukan latihan intensif diselingi dengan 4 pertandingan uji coba dalam 2 minggu tersebut. Melatih lawan yang akan kita hadapi adalah lawan yang kita minta setidaknya 1 atau 2 kelas di atas dari timnas, sehingga kami bisa memetik pelajaran yang sangat berarti terhadap mereka. Selanjutnya setelah dari Vegas, kami akan bertolak ke Lebanon tanggal 23 November, di mana pertandingan pertama itu melawan Lebanon tanggal 26 November.
Dan pertandingan kedua itu yang tanggal 29 November seharusnya sebagai home, namun karena satu dan lain hal disepakati pertandingan home tersebut dilakukan juga di Lebanon tanggal 29 November. Kemudian tanggal 30 November kita akan segera kembali ke ibu kota dan menjalankan karantina sebagaimana aturan dari pemerintah, dan para pemain akan segera dikembalikan ke klub masing-masing untuk melakukan persiapan IBL di tahun 2022. Mungkin untuk saat ini fokus kami di 2021 memang Windows qualifier pertama ini melawan Lebanon. Selanjutnya kami akan melakukan pertandingan berikutnya di Windows kedua di bulan Februari 2022 melawan Jordania dan Aman. Namun khususnya untuk saat ini kami akan fokus dulu melawan Lebanon dan tinggal 3 hari lagi. Rencananya juga lusa kami akan latih tanding terakhir melawan tim Prawira Bandung. Setelah itu subuh hari Sabtunya kami bertolak ke Las Vegas. Ya, harapannya dari kami mohon doa dan dukungannya dari rekan-rekan media maupun dari teman-teman semua. Terkait dengan update Timnas Indonesia Elite. Timnas Indonesia Elite ini yang sedang dipersiapkan untuk tampil di IBL. Itu pada siang hari ini dapat saya sampaikan bahwa pelatih kepala untuk Timnas Indonesia Elite adalah Coach Milos Teik. Coach Milos adalah mantan pelatih dari Satria Muda di IBL tahun lalu. Jadi bisa kami sampaikan secara resmi hari ini bahwa yang akan menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia Elite adalah Coach Milos. Terkait persiapan, saat ini kami tanggal 4 besok kita akan melakukan seleksi tahap kedua di Surabaya. Jadi kita sudah melakukan pemanggilan 25 nama yang memang kita sudah dapatkan rekomendasi dari pelatih-pelatih. Lalu kami juga membuka kesempatan kepada seluruh Pengprov Perbasi di seluruh Indonesia untuk dapat mengirimkan rekomendasi pemain-pemain terbaik di daerahnya. Dan itu juga sudah berjalan. Kemarin total sudah ada 31 nama pemain yang tingginya di atas 185. Jadi mereka akan berkumpul di Surabaya mulai tanggal 4 besok sampai tanggal 7 untuk melakukan seleksi. Ini merupakan seleksi tahap kedua. Yang pertama sudah dilakukan kemarin di Cirebon, gitu kan. Jadi Coach Milos juga sudah aktif sejak di Cirebon kemarin, sudah melihat pemain-pemain yang berpotensi untuk bermain untuk tim nasional Indonesia Elite. Beliau juga sudah mengantongi beberapa nama, cuma memang belum final karena masih menunggu seleksi tahap berikutnya ini. Bersama-sama kita doakan semoga proses seleksi juga berjalan lancar, berjalan baik, dan kita bisa membentuk timnas Indonesia Elite yang adalah pelapis untuk timnas senior putra. Yang mungkin teman-teman wartawan juga paham, tahun lalu kita ada Indonesia Patriots dan pada faktanya ada 4-6 pemain yang sudah pernah dipanggil oleh timnas senior untuk dicoba bersama dengan timnas senior putra gitu. Jadi harapannya timnas elite ini sebagai pelapis sekaligus juga tim development kita untuk tim nasional Indonesia ke depan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.